teori dalam pembelajaran. Pada dasarnya, teori belajar sangatlah banyak, tetapi teori belajar yang sering digunakan oleh guru atau pendidik ada 4 antara lain. Yuk simak videonya sampai selesai. Yang pertama, teori belajar behavioristik. Tujuan teori belajar behavioristik yaitu perubahan tingkah laku yang terjadi karena pengalaman belajar seseorang. Dalam teori belajar behavioristik, guru tidak akan banyak memberikan ceramah, namun guru akan memberikan instruksi singkat yang diikuti dengan pemberian contoh melalui simulasi atau dari guru sendiri. Yang kedua, teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif merupakan pendekatan belajar yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Teori belajar kognitif sering disebut sebagai model perseptual. Yang ketiga, teori belajar humanisme. Dalam teori belajar humanisme, tujuan dari proses belajar adalah untuk memanusiakan manusia itu sendiri. Dalam teori belajar humanisme, guru berperan sebagai fasilitator untuk memberikan motivasi dan kesadaran mengenai makna kehidupan pada siswa. Pelaku utama dalam teori ini adalah siswa yang dapat memaknai proses pengalaman belajarnya dengan sendirinya. Yang terpenting dalam proses pembelajaran menggunakan pendekatan teori humanistik yakni membangun hubungan baik yang bersahabat antara pendidik dan peserta didik, agar peserta didik dengan sendirinya akan menyadari diri dan termotivasi untuk mengikuti proses pembelajaran. Dan yang terakhir, teori belajar konstruktivisme. Dalam teori belajar konstruktivisme, proses belajar merupakan suatu proses pembentukan konstruksi pengetahuan oleh peserta didik itu sendiri. Peranan guru dalam teori belajar konstruktivisme adalah membantu memfasilitasi agar proses pengkonstruksian pengetahuan oleh peserta didik berjalan lancar. Guru tidak mentransfer pengetahuan yang telah dimilikinya, melainkan mendampingi peserta didik untuk membentuk mengkonstruksi pengetahuannya.